Siang. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil studi kelompok kami mengenai manajemen BK di sekolah. Kami harapkan perhatian dari teman-teman semua. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Grace Rita Saragi dan teman saya Audira Fadila, Siti Nurhalisana Setia. Kami harapkan perhatian dari teman-teman sekalian. Yang pertama itu pengertian dari manajemen BK. Manajemen itu adalah upaya dan cara kita untuk melaksanakan perencanaan seperti informasi, sumber daya, himpunan data berjalan secara optimal. Yang kedua itu ada perencanaan pengajaran, di mana di dalam aspek manajemen itu menurut Juntika Nuriksan terdapat 8 perencanaan. Yang pertama itu perencanaan program dan pengaturan waktu, pelaksanaan bimbingan dan konseling. Proses perencanaan menurut Haas dan Stadler itu ada 4, yaitu kebutuhan secara langsung, sebuah analisis, jalan lain dari kemungkinan, dan yang terakhir memilih jenis kegiatan. Yang kedua itu ada pengorganisasian bimbingan dan konseling. Program ini mempunyai susunan, yaitu 1. Persiapan pelaksanaan. Ini isinya itu ada persiapan pelaksanaan kegiatan, yaitu penerapan metode. Yang kedua penyiapan bahan. Yang ketiga pengaktifan narasumber. Dan yang terakhir administrasi pelaksanaan. Yang ketiga itu ada pelaksanaan program kegiatan bimbingan dan konseling. Itu isinya ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator bimbingan dan konseling, guru bimbingan, tenaga administrasi, guru mata pelajaran, dan wakil kelas. Dan yang keempat itu akan dijelaskan oleh Siti. Yang keempat itu pemanfaatan fasilitas pendukung kegiatan bimbingan dan konseling. Fasilitas dan pembiayaan merupakan aspek penting. Pembiayaan merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam suatu program bimbingan. Tanpa adanya pembiayaan, maka proses pelayanan bimbingan akan cenderung mengalami hambatan. Caranya yang diperlukan dalam proses pelayanan bimbingan konseling itu ada 4, yaitu 1. Ada pengumpulan data, baik tes atau non-tes. Yang kedua itu adalah penyimpanan data, khususnya dalam bentuk himpunan data. Yang ketiga itu kumpulan penunjang teknis seperti data informasi. Yang keempat itu pengumpulan perlengkapan administrasi seperti alat tulis, kegiatan pendukung, dan lain-lain. Yang kelima itu mekanisme kerja mengadministrasikan kegiatan bimbingan dan konseling. Di situ tanpa adanya administrasi yang memadai, maka proses layanan bimbingan konseling tidak akan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan memahami, mengetahui, melakukan tugas, dan bertanggung jawab dengan yang dibebankan oleh masing-masing personil bimbingan, maka mekanisme kerja akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya itu nomor 6 akan disampaikan oleh saya. Selanjutnya itu yang ke-6, pengarahan dan manajemen bimbingan dan konseling. Menurut pendapat Hedge dan Settler itu mengemukakan bahwa pengarahan itu adalah sebagai suatu fase administratif yang mencakup koordinasi, kontrol, dan stimulasi terhadap yang lainnya. Kemudian yang ke-7 itu supervisi kegiatan bimbingan. Supervisi itu adalah salah satu tahap penting dalam bimbingan konseling. Jadi di dalam program bimbingan ini menurut Arthur Jones tahun 1970, supervisi itu mencakup 2 bentuk kegiatan, yaitu yang pertama sebagai kontrol kualitas yang direncanakan untuk memelihara, menyelenggarakan, dan menentang setiap perubahan gitu. Terus yang kedua mengadakan perubahan, penataan
tanggapan penilaian program bimbingan dan konseling. Ada dua macam kegiatan dalam penilaian. Yang pertama itu penilaian proses dan yang kedua itu penilaian hasil. Selanjutnya aspek yang dinilai dalam penilaian program bimbingan dan konseling ini, yang pertama itu kesesuaian antara program dan pelaksanaannya. Terus yang kedua itu bagaimana terlaksananya program itu atau disebut juga keterlaksanaan program. Dan yang terakhir itu hambatan-hambatan apa saja yang terjadi di dalam kegiatan tersebut. Baiklah teman-teman, demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya atau mengasih tanggapan, kami persilahkan. Untuk sesi pertama kami berikan 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama kami persilahkan kepada saudara Joni dulu. Perkenalkan, nama saya Joni Nugawan. Saya ingin bertanya, coba jelaskan efisiensi waktu pada pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana pada program bimbingan dan konseling. Ulangi coba, kuat, pelan. Coba jelaskan efisiensi waktu pada pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana pada program bimbingan dan konseling. Pertanyaan selanjutnya saya beri ke Ila. Baik, saya dari Fauzan Estion. Saya ingin bertanya pada kelompok 2. Pertanyaannya tadi di slide ke-9. Coba kalian jelaskan kembali secara detail tentang 2 macam kegiatan penilaian program BK beserta contohnya. Untuk pertanyaan ketiga kami persilakan saudara Gabriel. Perkenalkan, nama saya Gabriel Septian Tagalu. Saya ingin bertanya, jelaskan apa yang dimaksud dengan penilaian proses dan penilaian hasil dan berikan contohnya. Perkenalkan, nama saya Gabriel Septian Tagalu. Saya ingin bertanya, apa dampak jika supervisi tidak berjalan dengan baik? Baiklah teman-teman, terima kasih buat pertanyaannya. Berikan kami waktu sebentar untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Gabriel, yaitu apa dampak yang terjadi dari suatu manajemen BK jika supervisi kegiatan BK tidak berjalan dengan baik. Jadi dampaknya itu yang pertama, tidak dapat mengontrol kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang. Kedua, tidak dapat mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pada proses bimbingan dan konseling. Yang ketiga, tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan yang keempat itu sulit meningkatkan kompetisinya sebagai guru BK. Apakah saudara Gabriel dapat mendengarnya? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Danila. Coba jelaskan sekali lagi secara detail tentang 2 macam kegiatan penilaian program BK beserta contohnya. Di dalam penilaian itu kan ada 2, yaitu penilaian proses sama penilaian hasil. Penilaian proses itu mengetahui sampai sejauh mana keberhasilan layanan bimbingan dilihat dari prosesnya. Dengan kata lain, sebagai penilaian terhadap konselor atau guru BK, apakah ia sudah berhasil melakukan bimbingannya itu ke siswanya. Sebaliknya juga, siswanya itu apakah mampu menerima apa yang telah dilaksanakan sama guru BK-nya itu. Baru contoh pelaksanaannya itu mengamati partisipasi dan aktivitas siswa di dalam kegiatan layanan. Yang kedua, mengamati perkembangan siswa dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, mengungkapkan minat siswa tentang perlunya layanan. Yang kedua, penilaian hasil. Penilaian hasil itu memperoleh informasi keberhasilan layanan bimbingan dilihat dari hasilnya. Hal ini dilakukan pada akhir program. Dengan kata lain, menilai seberapa jauh kemampuan siswa dalam menyerap apa yang telah dibimbing sama guru BK-nya itu. Betul, contoh pelaksanaan itu menengok dari acuan siswanya itu kayak mana, kompetensi dari siswanya itu kayak mana, usahanya, sama rasa sungguh-sungguh dia untuk menghafalkan pelayanan dari BK itu. Apakah? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Jonindo. Kan tadi Jonindo nanya, coba jelaskan efisiensi waktu pada pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana pada program bimbingan dan konseling. Itu ada
Yang kedua itu persiapan personil, persiapan keterampilan, metode, teknik khusus, media dan alat. Yang ketiga itu persiapan administrasi. Bagian keduanya yaitu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang meliputi A. Penerapan metode, teknik khusus, media dan alat. Yang B. Penyampaian bahan, pemanfaatan sumber bahan. Yang C. Pengaktifan narasumber. Yang D. Efisiensi waktu. Yang E. Administrasi pelaksanaan. Gimana begitu? Maaf ya, apa ada yang menanggapi dari teman-teman sekalian? Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami.